Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ikutilah Perintahku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Yesus bersabda, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan ajarannya tentang kasih kepada para murid-Nya. Sabda Yesus, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara-saudara terkasih, Yesus menyampaikan perintah untuk saling mengasihi sebagai warisan iman kepada para murid-Nya sebelum naik ke surga. Yesus hendak menegaskan inti ajarannya, yaitu kasih. Ajaran inilah yang membedakan dengan ajaran iman yang lain. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menuliskan demikian, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap." Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih. Ia sendiri sudah melakukan tindakan kasih itu. Yesus sudah menurunkan harkatnya sebagai Allah Putra dengan turun ke dunia sebagai manusia. Yesus bahkan merendahkan dirinya dengan menderita sengsara dan wafat di kayu salib demi menebus dosa manusia. Jika Yesus sendiri sudah melakukan tindakan kasih, semestinya kita pun mengikuti perintahnya untuk melakukan tindakan kasih itu. Saudara-saudara terkasih,
Masyarakat sering tidak memahami makna kasih yang diajarkan Yesus. Masyarakat menyatakan kasih dengan ungkapan, "Aku cinta kamu," seperti yang diucapkan seorang pria kepada seorang wanita karena ketertarikan kepada lawan jenis. Cinta manusiawi ini bersifat searah, bersyarat, dan sebagian. Aku mencintaimu sesuai harapanku kepadamu. Jika kamu tidak sesuai harapanku, aku tidak akan mencintaimu lagi. Aku mencintai dirimu karena kamu cantik, pandai, terkenal. Jika salah satunya tidak ada, maka aku tidak mencintaimu lagi. Itulah sebabnya banyak orang memiliki lebih dari satu cinta, agar cinta mereka bisa utuh. Cinta yang seperti ini tidak bisa diharapkan akan selamanya. Mereka yang hidup dengan cinta manusiawi ini tidak pernah memperhitungkan orang lain yang benar-benar mencintai mereka dengan sepenuh hati. Yang ada adalah, "Aku membutuhkan cintamu." Mereka termasuk orang yang kekeringan cinta sejati. Saudara-saudara terkasih, kasih yang Yesus ajarkan bersifat ilahi. Kasih ini mengandalkan dialog kedua belah pihak. Kasih diberikan sesuai kemampuan yang memberi dan sesuai kebutuhan yang diberi. Kasih ini utuh diberikan, bukan sebagian saja. Bahkan ada orang yang mengasihi orang lain hingga memberikan harta benda dan hidupnya. Kasih ini bersifat selamanya, terus-menerus diberikan sepanjang waktu dibutuhkan. Tentu saja hanya orang yang memiliki kasih yang berlimpah di dalam hatinya yang mampu membagikan kasih ilahi ini. Seberapa banyak pun kasih yang mereka berikan, kasih yang mereka punya tidak akan berkurang sedikit pun, bahkan akan semakin bertumbuh. Manusia yang memiliki kasih ilahi ini, salah satunya adalah para ibu. Mereka bersedia mengandung cabang bayi di dalam rahimnya. Mereka rela mempertaruhkan nyawa. Para ibu dengan sabar mendidik anak mereka hingga dewasa. Inilah yang dilakukan Ibu Maria. Walaupun tidak memahami kabar malaikat, Maria tetap mengandung dan melahirkan Yesus. Maria mendidik Yesus dalam budaya Yahudi. Maria menemani Yesus dalam karya keselamatan yang dilakukannya. Maria menemani Yesus di jalan salib dan di bawah salib. Jalan salib dan kayu salib itulah tanda kasih Tuhan kepada manusia. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah cinta kita bersifat manusiawi? Sudahkah kasih Yesus menguasai hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Yesus dan Maria memiliki kasih yang tak berkesudahan, sehingga tidak pernah habis dibagikan kepada kami. Kasih Yesus tidak terbatas oleh nilai manusiawi dan batas waktu. Ajarlah kami untuk memiliki dan membagikan kasih tersebut kepada setiap orang yang kami temui. Biarlah kasih-Mu memenuhi hidup kami di dunia, sehingga damailah hidup kami di dunia ini. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia,
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.